Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadirin muhtarat, para ibu nyai, para ustadzah, wabil khusus ibu ketua majelis taklim al-masjid, ibu-ibu, adik-adik, jamaah warga Sinoman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di mushola tercinta ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karena berkah kita memperingati Maulid Nabi ini, apapun hajat kita, hajat panjenengan, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya berkah hidupnya, berkah pekerjaannya, berkah anak-anaknya, dan yang paling penting kalau kita punya hutang segera bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan, tetap dilimpahkan kehadiran dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika tadi di awal membaca shalawat, kemudian mahalul qiyam, kemudian nanti ditutup dengan doa, kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau dan nanti akan dikumpulkan bersama baginda di surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah warga Sinoman yang insyaallah dimuliakan Allah, saya diberikan amanah untuk menyampaikan hikmah maulid. Maka di awal pertemuan dan setiap pertemuan senantiasa saya menekankan yang pertama, kita banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Tangan kita yang kita gerakan hari ini ada yang mancing-mancing. Mulut kita yang kita gunakan untuk bersolawat, mata kita yang kita gunakan untuk baca Al-Quran, ini semuanya adalah nikmat Allah. Belum lagi yang di rumah, usaha kita, rumah kita. Mungkin ada yang punya kendaraan, mungkin ada yang punya truk, ada yang punya bis, ada yang punya pesawat, ada yang punya kereta api. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Maka muslim yang baik, muslimah yang baik itu adalah muslim mukmin yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka aku akan menambahnya. Ingat, la azidannakum. Allah memberikan nun taukid di sini, ini diartikan dengan sungguh. Kalau engkau mau bersyukur, maka sungguh aku akan melebihkan, aku akan menambahkan. Oleh karena itu, nikmat Allah yang sudah diberikan oleh kita, kalau bisa kita syukuri. Di antara nikmat itu ada namanya nikmat hidayah. Nikmat apa, Bu? Nikmat apa? Nanti ada 12 ya. Nanti pertanyaannya kasih ditanya. Ada nikmat hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Hari ini jenengan hadir di sini, ini karena hidayah Allah. Hari ini atau tadi misalnya jenengan berangkat ke sini, di tengah jalan ternyata ada paku besar
Biasanya kalau dengan kamu jam berapa? Setengah 3 itu. Jadi kan bangun jam setengah 3. Biasanya ada macam-macam cara. Ada yang mohon maaf apa jenis tutup tipis, ada nggak? Sering nggak? Ada yang anaknya lirik, ada yang anaknya terdengar suara apa gitu kemudian bang. Ini semuanya adalah wasilah Allah melalui hidayah. Hal-hal yang kecil ini, terkadang ini menjadikan orang yang baik. Itulah kenapa di antara orang yang dijadikan oleh Allah baik itu antara lain adalah orang yang dimudahkan oleh Allah, orang itu berbuat kebaikan. Dimudahkan oleh Allah agar orang itu berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'alahu." Qalu, "Wa kaifa yasta'ilu ya Rasulullah?" "Yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qabla mautih." Bila Allah
beda ya Jumadil awal, ya Zulkarnain itu panas kalau di nanti dengan yang kalorinya. Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya yang bisa mulai. Ayo satu. Yang bisa menjawab saya coba punya anak lagi. Ini harus tahu gitu, harus tahu. Jangan hanya bulan bahasa saja. Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini harus tahu. Ada 12 bulan bulan Islam. Hari ini adalah bulan Syawal. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Bulan Syawal, bulan Syawal, ada satu peristiwa yang luar biasa dan ini menjadi sejarah yang akan senantiasa dikenal oleh seluruh umat. Apa itu? Yang kita peringati hari ini Bu apa? Apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Dajjal. Yang diingat Dajjalnya saja. Peristiwa ini akan senantiasa diingat oleh siapapun. Seluruh dunia itu memperingati peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dunia. Ada yang seperti hari ini kita memperingatinya dengan mancing pak. Apa itu? Itu sini apa? Bom. Pecah gelas. Oh, pecah gelas. Pokoknya isinya sini enak deh. Yang jelas enak kan. Ada yang seperti ini. Ada yang apa namanya? Berinfak. Ada yang bersedekah. Ada yang berzakat. Semuanya sama merasakan kegembiraan yang luar biasa. Bahkan seorang Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi ada siapa saja? Kita kasih. Pamannya Nabi Abu Talib, Abu Lahab. Terus bukan Abu bukan semua. Abu Hamzah. Terus wes itu toh. Di antara pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Lahab. Enak ya namanya disebut di surat Al-Lahab. Ini paman ini termasuk orang yang durhaka, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan nanti dalam surat Al-Lahab itu nanti saya selama ronda Al-Lahab dia akan dimasukkan kepada neraka, ke api neraka. Tapi apa
dekat dengan kita, sudah pernah menanyakan kita, sudah pernah mengatakan kepada kita. Suatu hari baginda Rasulullah SAW ini berada di tengah-tengah sahabat. Rasulullah kemudian berkata, "Asyraku ila ikhwani, asyraku ila ikhwani." Aku rindu dengan kawan-kawanku. Aku rindu dengan kawan-kawan. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika?" Wahai Rasulullah, bukanlah kami ini adalah kawan-kawanmu? Rasulullah kemudian menjawab, "La, antum ashabi la ikhwani." Kalian ini adalah kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, bukan kawan-kawanku. Al-ikhwani man yu'minuna bi wa lam yarawni. Kawan-kawanku adalah orang yang beriman kepadaku tetapi dia tidak pernah melihat aku. Kita ini termasuk ikhwan Rasulullah. Kita sudah disebutkan jauh-jauh hari Ibu. Maka sebaiknya kita senantiasa mengingat beliau. Bahkan di hari akhir beliau, akhir hayat beliau, ketika detik-detik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril datang dengan bercucuran air mata, melihat Rasulullah yang seperti itu gak tega. Dia datang ke beliau, Jibril datang melihat Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau tidak melihat aku? Wahai Jibril, kenapa engkau tidak mau melihat aku? Apakah engkau jijik dengan?" Jibril kemudian menjawab, "Tidak, wahai Muhammad, aku gak tega. Saya tidak tega melihat engkau." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Apa hakku di hadapan Allah?" Jibril kemudian menjawab, "Pintu surga semuanya terbuka, bidadari semuanya siap menyambut engkau, Allah siap menyambutmu." Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah tidak nyaman atau tidak merasa gembira. Kemudian tanya lagi, "Bagaimana keadaan umatku?" Ketika Jibril ditanya bagaimana keadaan umatku, Jibril diam lama. Kemudian Jibril mengatakan dengan senyuman yang luar, dengan tersenyum, "Saya Muhammad, saya mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata, diharamkan surga, diharamkan orang masuk surga kecuali umatku semuanya telah masuk di dalam surga." Luar biasa. Makanya kalau tidak orang yang tidak suka dengan maulid Nabi, orang yang tidak dengan sholat, tidak suka dengan sholawat, maka keberatan sekali. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok sejenak perjalanan dakwah Rasulullah SAW ini berapa tahun? Berapa tahun? Ibu, 23 tahun. Maka perjalanan Rasulullah berdakwah ini luar biasa, banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Tidak hanya dari internal keluarga sendiri, tidak hanya dari kawan sendiri, tapi juga dari orang-orang bekas. Kita lihat tatkala Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Waktu itu turun ayat surat, namanya surat Zaid bin Harisah. Jadi hanya 4 orang diajak dakwah yang waktu itu beriman kepada
Wallahi law wadu asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an aquta hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhilahu Allahu bika fihi. Ya akhi, artinya wahai pamanku, lalu wadu asy-syamsa fi yamini, seandainya mereka orang-orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara dan bulan di tangan kiriku, ala an aquta hadzal amr, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka tuhu hatta yudhilahu Allahu bika fihi, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai datang kepadaku kemenangan atau aku meninggal di jalannya. Ini pamannya. Kemudian beliau tertarik, ini masyhur sekali ini, tertarik berdakwah di sana dengan harapan untuk meminta bantuan orang-orang Taif. Tahu nggak? Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah dilempar dengan apa? Bu? Batu. Dilempar dengan batu. Bahkan dalam satu keterangan jubah Rasulullah yang putih itu jadi penuh darah. Jadi penuh darah, sobek-sobek dan sebagainya. Di saat itu Jibril yang termasuk yang merupakan malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah tidak tega. Kemudian Allah memerintahkan Jibril dengan malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah. Kemudian berkata kepada Rasulullah, Ya Muhammad, in syi'ta, Ya Muhammad, in syi'ta an tuqbilu alaihim al-ahsyabain. Ya Muhammad, kalau engkau mau, akan aku lemparkan dua gunung yang besar. Di Mekah itu ada dua gunung yang besar itu. Ada namanya Jabal Qubais. Ini kita dengar ya. Yang kurang mudah-mudahan semua bisa ada haji. Ada Busol pernah lihat Jabal Qubais? Busol yang pernah haji? Betul. Gunung Haji Nawawi. Ada Jabal Qubais. Ini besar sekali. Yang kedua adalah Jabal Ahmad. Jadi dua gunung besar di Mekah ini akan ditimpahkan kepada kaum Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah? La ya Jibril, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man amana yu'minu billahi wa la yusyrik bihi ahada. Tidak wahai Jibril, tetapi aku berharap Allah akan lahirkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini perjalanan dakwah yang luar biasa. Makanya ibu, mumpung kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat usia yang panjang, kita betul-betul gunakan untuk kita banyak-banyak baca selawat, banyak-banyak meneladani sifat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, palingan jadi umat Muhammad ini senang apa enggak? Saya setuju. Saya setuju. Padahal Solo jadi umatnya Nabi itu. Contoh satu, orang cilik-cilik. Yang kedua, usianya pendek-pendek. Betul? Nabi Adam itu usianya itu, kalau jenengan ingin tahu, 930 tahun. Waduh. Nabi Nuh ini usianya 950 tahun. Waduh. Nabi Ibrahim usianya 175 tahun. Nabi Ismail dalam satu riwayat usianya 135 tahun. Nabi Idris usianya 357 tahun kalau tidak salah. Berarti di atas 100. Lah kita pakai Rasulullah usianya 63. Aduh gak pegang. Palingan yang memiliki usianya 62 siap-siap. Allah. Boleh. Saya setuju dengan menurut umat Muhammad ini banyak keistimewaan yang itu tidak akan dimiliki oleh umat-umat yang lain. Walaupun kita ini kecil-kecil, usianya paling pendek, cilik-cilik, menik-menik bisa. Ini diberikan keistimewaan banyak sekali. Tapi saya tidak akan menyebutkan, hanya 3 saja. Yang pertama, umat Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin
apalagi yang kita ajak itu adalah keluarga kita, apalagi yang kita ajak itu adalah suami kita, apalagi yang kita ajak itu adalah istri kita dan anak-anak kita. Ibu, saya tanya dengan jujur mawon, ojo ngomong bujur sampeyan itu sebenarnya apa? Siap. Saya tanya, suami jenengan itu suatu apa? Jujur mawon. Bisa, tapi kadang-kadang. Sholat ya? Ingat, mulai detik ini jenengan saksikan. Suami jenengan sholat apa enggak? Sholat. Anak jenengan sholat apa enggak? Anak jenengan ngaji apa enggak? Ibu, kalau suami jenengan mulai saat ini mendengar kok tidak sholat, maka panjenengan berkewajiban untuk mengingatkan suami panjenengan. Ibu, mulai saat ini panjenengan mendengar kalau anak panjenengan kok tidak sholat, maka jenengan berkewajiban untuk mengingatkan anak jenengan untuk sholat. Kenapa kok saya mengatakan pertama kali yang diingatkan adalah sholat? Adalah sholat. Karena nanti di hari kiamat tidak ada amal yang akan dihisab pertama kali kecuali sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati awwalu ma yuhasabu min 'abdin yaumal qiyamati sholat. Tidak amal pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Saya paham ya? Berarti mulai saat ini panjenengan berkewajiban untuk mengingatkan keluarga dulu. Kalau keluarga kita sudah, kemudian tetangga kita. Kalau tetangga kita sudah, kemudian masyarakat pada umumnya. Nah ini yang berat adalah Bapak Ketua RT. Ada Bapak Ketua RT. Oh ibu. Aku dulu. Karena Pak RT ini adalah pemimpin kita, maka beliau mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi. Makanya jadi RT itu tidak enak. Tuntutannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau masyarakat tidak sholat, yang bertanggung jawab juga Pak RT. Itu tanggung jawab juga. Kalau masyarakatnya tidak haji, tanggung jawabnya siapa? Pak RT juga. Bukan dengan apa lagi? Kalau RT ikut kita lingkungan semua saja. Kalau RT lebih banyak lagi, karena pemimpin itu ada dua. Ada dua jalan yang akan dilalui oleh pemimpin. Kalau tidak ada surga, ya ke neraka. Kalau tidak ada neraka, ya ke surga. Kalau pemimpin yang baik, dia ke surga. Tapi kalau pemimpin yang jelek, dia ke neraka. Makanya belajar di Ketua RT. Tapi saya kasih semangat untuk Pak RT. Ibu, jadi diingatkan. Kemudian yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini yang sulit, yang luar biasa sulit. Kita mengajak orang tinggal saja ya. Saya nanti ada pengajian di musola, sehingga saya kapal. Tapi untuk mencegah kemungkaran ini yang sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Contoh misalnya, mohon maaf, saya ingin tanya ini kita berbagi pengalaman. Panjenengan pernah nggak melakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah mencegah kemungkaran? Ada? Apa? Bu Eni pernah bertemu dengan mencegah kemungkaran? Apa? Sering? Apa bu? Melarang anak-anak berkata kotor. Oke, itu masih anak-anak. Orang dewasa. Dilarang Giba. Atau misalkan anak kita main HP sampai jam berapa itu? Sampai jam 10 atau jam 12 malam. Ini sebetulnya luar biasa. Kenapa? Terkadang mereka serba dieling untuk kesenangan ibu dan dieling untuk kita juga punya tanggung jawab. Jadi serba susah. Nah kalau kita yang tahu, kita ingatkan. Nah itu lagi
Jadi pandangan nanti umatnya Rasulullah SAW ini diberikan keistimewaan oleh Allah, nanti akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Tahu syafaat? Apa itu syafaat? Pertolongan. Jadi Rasulullah nanti bisa memberikan syafaat suatu ketika, nanti di hari kiamat itu kita tidak akan ingat siapa. Dalam satu riwayat ketika nanti kelompok pertama dibunyikan oleh malaikat Israfil, kita dibangkitkan oleh Allah dari tubuh kita masing-masing dengan beraneka ragam bentuknya, dengan beraneka ragam jenisnya. Orang yang ahli adan seperti Pak Toto, Pak siapa lagi? Itu nanti lehernya panjang. Orang yang ahli sholat, ahli sujud itu nanti leher wajahnya mencorong. Mencorong bukan hasil laku gitu, mencorong bercahaya. Orang yang suka apa jadi minum-minuman keras itu nanti dibangkitkan dengan perut yang lembut, apa namanya, bengkak dan lain sebagainya. Jadi tergantung amal kebajikan. Kemudian nanti kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar, dan saat itu matahari dalam satu keterangan didekatkan dan itu hanya satu jengkal, satu kil, saat itu ibu semua tergantung amal. Panjangan yang biasa selawatan itu nanti tidak akan keluar keringat. Tapi orang yang jauh dari agama, tidak beriman kepada Allah, dia akan menyelam dalam satu keterangan, menyelam di air keringatnya. Kayak gini kan misalkan kan berenang di mana itu keringat semua, jadi akan berenang. Kemudian ada tiga kondisi di hari kiamat itu yang nanti kita tidak ingat siapa. Dari itu ada fi salasi mawaqif. Orang tidak akan ingat saudara, tidak akan ingat sahabatnya, tidak akan ingat suaminya atau istrinya, tidak pernah. Yang pertama, indah sirat, ketika panjenengan melewati siratal mustaqim. Yang kedua, indah hisab, ketika dihisab oleh Allah. Yang keempat, yang ketiga adalah indah wadil kita, ketika panjenengan menerima buku catatan amal. Itu kita tidak ingat siapa, anak dan ingat, cucu dan ingat, apa di pojok dan ingat, terus kita diri-diri. Nah, saat itu dalam kondisi yang luar biasa susahnya, tidak ada pertolongan, yang tidak ada nabi yang diberikan hak untuk memberikan pertolongan kecuali Nabi Muhammad SAW, dan itu dinamakan dengan syafa'atul uzma atau pertolongan yang luar biasa. Ibu, selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat selain Nabi itu ada dua lagi. Ini penting. Apa itu? Yang pertama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Quran. Nanti Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Iqra'u al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu di hari kiamat datang kepada apa namanya, orang yang membacanya untuk memberikan syafaat itu. Bon, makanya hari ini panjenengan yang belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini. Walaupun yang setahun itu berkata. Atau kalau panjenengan satu secara seni, aku tidak mau Yesus anak itu, yuk jenengan itu, anak-anak jenengan, kirim untuk ke guru-guru yang bisa ajar Al-Quran. Karena sejak dulu yang dibaca oleh anak jenengan, saat itu pahalanya bukan ke anak jenengan, tapi siapa? Ke jenengan itu. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ini semua ada pahalanya. Satu huruf ini ada pahalanya. Apalagi kalau panjenengan baca surat Al-Fatihah, apalagi baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada berapa ayat? 220. Apalagi kalau sampai kata Al-Quran. Berapa ayat? Berapa ayat yang akan kita terima? Anak jenengan kirim ke PPI, ke guru-guru ngaji. Itu setiap yang dibaca pahalanya untuk jenengan, bukan untuk anak jenengan. Dan ini nanti bisa kita rasakan
Lapo Pak misalnya, cuci mata gitu. Tidak gitu. Selanjutnya adalah apa tadi? Yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran, karena ini nanti akan bisa memberikan syafaat kepada panjenengan di hari kiamat. Dan yang ketiga, selain Rasulullah, Al-Quran yang ketiga adalah orang-orang soleh. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bergaul dengan orang-orang soleh. Ada yang mengatakan orang-orang soleh di sini, orang mukmin di sini termasuk adalah anak-anak kita yang soleh. Karena anak kita yang soleh ini nanti dalam satu riwayat Muslim nanti di akhirat dia nanti hisabnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian dia ada tempat baginya kecuali masuk surga. Ketika Allah memerintahkan anak-anak kita ini masuk surga, wahai anak-anak soleh, udkhulul jannah. Wahai anak soleh, masuklah ke surga. Kemudian mereka menjawab, ya Rabb, lan nadkhulul jannah hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai datang kepada kami ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Karena anak-anak kita yang baik, yang soleh ibu, bandingnya yang berbapa sama suami jenengan, bapak ibunya yang masih dihisab, itu dimudahkan oleh Allah, dipercepat hisabnya. Kemudian kedua orang tuanya bertemu dengan anak-anak yang soleh dan masuk surga bersama-sama. Ini di antara syafaat selain Rasulullah, Al-Quran, kemudian orang mukmin dalam hal ini juga adalah anak-anak yang soleh. Itu yang kedua. Yang terakhir, keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah SAW, dosa kita diampuni, mudah diampuni, pahala kita dilipat gandakan. Kalau jenengan tidak percaya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka pahalanya berapa? Asyru 10. Satu kebaikan 10. Bahkan kalau itu hubungannya dengan infak, ya, dengan ngasih orang yang membutuhkan, atau ke mushola, atau ke fakir miskin misalnya, ini pahalanya bisa 700. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya, di jalan Allah, baik itu untuk pesantren, baik itu untuk masjid, untuk mushola. Karena saya katakan seperti biji ambalat sabra sanad bila yang tumbuh di biji itu 7 cabang. Figur di sumbulatin ini atau habas, setiap cabang ini ada 100. Berarti kalau 100 kali 7 berapa? 700. Jadi kan infak ini untuk sholat al-masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok misalnya, ini pahalanya adalah 700. Itu yang ketok di akhir ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah meninggalkan, Allah melipat gandakan apa pahala itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu punya hubungan dengan ikhlas dan tidak kita beramal atas pembangunan, atas pondok dan sebagainya. Ini adalah keistimewaan, 3 keistimewaan. Saya masih banyak lagi ibu-ibu yang bisa ada 3 keistimewaan yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir ibu yang paling akhir, sekali lagi mari kita sama-sama untuk menghidupkan sholawat ini. Kita punya jimat wali, ada jimat wali, kemudian ada kita punya majelis taklim al-masjid dan sebagainya, diisi dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca setiap bulan sekali atau setiap 2 bulan sekali ini bisa memberikan kita keberkahan hidup kita. Kalau jenengan sudah dilirik oleh Allah, kita dilirik oleh Allah untuk jenengan kesusahan dalam hidup, dalam rumah tangga, banyak-banyaklah memperbanyak sholawat. Kita niatkan supaya Allah memberikan jalan kita keluar melalui wasilah sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan la'imin. Hamdan wafi'an wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا والحمد لله يا رب العالمين.